sayangilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat baginda kami Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan umat baginda kami Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda kami Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat baginda kami Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda kami Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan kelapangan yang segera. Wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Anak-anakku, para santri, hari ini adalah hari Arafah. Di mana para jamaah haji sedang berkumpul di padang Arafat. Harinya disebut Arafah, tempatnya padang Arafat. Setelah fa ada alif. Oleh karena itu, kita akan mengaji Bidayatul Hidayah sebentar, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan seputar hari Arafah dan kemuliaan fadilah yang terdapat di dalamnya, serta amalan
amal ibadah yang perlu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali fi kitabih Bidayatil Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila an qala wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna qaulaka hadza, bahwa ucapanmu ini, ucapan yang mana? Ucapan seperti yang dicontohkan kemarin, menyebut sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, dengan tetap melakukan kemaksiatan sambil berangan-angan perbuatannya diampuni oleh Allah. Meremehkan. Jadi sambil berbuat maksiat mengatakan Allah Maha Belas Kasihan, Allah Maha Pengampun. Nah, omongan orang semacam ini, ucapan orang semacam ini perlu diketahui yudahi, bahwasanya ucapan tersebut yudahi, menyerupai, yudahi'u atau yudahi, menyerupai qaula man yuridu an yasira faqihan, menyerupai ucapan orang yuridu yang berkeinginan, siapa man, an yasira menjadi faqihan, seorang yang faqih, mendalam keilmuannya, fi ulumiddini, di dalam ilmu agama, min ghairi an yadrusa, dari tanpa belajar, ilman akan suatu ilmu dari ilmu-ilmu agama, washtaghala, dan sibuk, bil battalati, dengan menganggur. Jadi orang yang mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Belas Kasihan, sambil lalu dia berbuat maksiat, itu tidak ada bedanya dengan orang yang saya ingin menjadi orang yang ahli agama tapi tidak mau belajar, tidak mau mondok, tidak mau mengaji, ingin menjadi orang yang faqih, ahli ilmu agama, sementara dia pengangguran. Waqala, dan berkata, man, innallaha karimun rahimun qadirun, sesungguhnya Allah karimun, maha pemurah, rahimun, maha belas kasihan, qadirun, maha kuasa, ala ayyufidhu ala qalbi, untuk melimpahkan atas hatiku, minal ulumi, berbagai ilmu, ma afadha, yang telah melimpahkan Allah
hu kepada ma ala qulubi anbiya'ihi wa awliya'ihi, atas hati para nabinya dan para walinya, min ghairi juhdin, tanpa berusaha sungguh-sungguh, wa takrarin, dan tanpa mengulang pelajaran, wa ta'allumin, dan tanpa belajar. Jadi ada orang ingin menjadi pinter, ahli agama, tapi tidak mau belajar, pengangguran, lalu berkata, gampang, Allah itu loh maha pemurah, maha belas kasihan, maha kuasa, langsung bisa memberikan ilmu kepada saya, ilmu agama. Bisa, Allah maha kuasa menjadikan saya langsung alim, bisa baca kitab, paham. Itu seperti para nabi. Para nabi kan tidak ada madrasahnya, tidak pernah mondok para nabi itu. Para rasul, para aulia yang langsung dapat ilmu laduni, begitu omongannya. Dia pengangguran. Nah itu sama dengan orang yang sebelumnya. Ingin diampuni oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah, sambil terus maksiat. Wa huwa, dan adapun orang itu, orang yang berkata seperti tersebut, kaqauli, seperti omongan man, orang yuridu, yang menginginkan siapa man, malan, harta. Seperti orang ingin harta, fayatrukul haratsata, al-hiratsah, lalu dia meninggalkan bertani, wat tijarata, meninggalkan berdagang, wal kasbah, dan meninggalkan berusaha, wa yata'attal, dan menganggur, wa qala, dan berkata man, innallaha karimun rahimun walahu khazainus samawati wal ardi, sesungguhnya Allah maha dermawan, maha pemurah, maha belas kasihan, dan milik Allah lah khazain, simpanan harta terpendam di langit dan di bumi. Wa huwa qadirun, dan Allah maha kuasa, ala ayyatli'ani, untuk memberitahuku, ala kanzin minal kunuzi, memberitahuku harta terpendam dari harta-harta terpendam di bumi, di tanah. Astaghni bihi, yang aku bisa menjadi kaya dengan sebab kanzun itu, sebab harta terpendam itu, anil kasbi, atau di sini astaghni yang tidak butuh, tidak perlu. Aku bihi, dengan harta terpendam itu, anil kasbi, tidak butuh bekerja, langsung kaya raya. Sama itu orang yang ingin alim, ingin ahli agama, tapi tidak mau belajar, tidak mau mutadaah, tidak mau mengaji, mondok, ya, dengan berdalih Allah maha kuasa, maha pemurah, maha belas kasihan, bisa menjadikan nabi, rasul, menjadi orang yang alim tanpa belajar. Apakah dia tidak belajar sejarah Nabi Muhammad berguru di Gua Hira kepada malaikat Jibril, dan setiap turun wahyu itu proses belajar,
Nah itu orang yang seperti demikian sama dengan orang yang ingin kaya raya, tidak mau bertani, tidak mau berdagang, tidak mau berusaha, pengangguran, lalu berkata, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Belas Kasihan, Allah memiliki harta terpendam yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Kuasa untuk memberitahuku di mana harta terpendam itu berada, yang aku tidak butuh bekerja. Orang mencari harta karun ya istilahnya ya. Kenapa harta karun? Mungkin dinisbatkan kepada Korun, hartanya Korun yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Maka ketika orang menemukan harta di dalam tanah, lalu dikatakan, ini saya menemukan harta Korun. Padahal belum tentu. Harta yang ada terpendam di dalam tanah belum tentu hartanya Korun ya. Kalau ditemukannya di Indonesia, hartanya Majapahit ya, bukan hartanya Korun. Seharusnya orang Indonesia jangan niru-niru kita menemukan harta karun. Enggak, bilang saja kita menemukan harta siapa? Raja Majapahit, Raja Minak Jinggu. Nah ini omong kosong ya. Faqad fa'ala dzalika, maka sungguh telah melakukan hal tersebut di ba'di ibadihi, terhadap sebagian hamba-hambanya. Dia berdalil Allah Maha Kuasa dan itu bisa terjadi pada sebagian hamba-hambanya. Iya, memang benar Allah Maha Kuasa. Tapi dengan bersandar pada belas kasihan Allah, kepada sifat Rahman Allah, Anda bersembunyi dari sifat buruk yang terdapat dalam diri Anda. Apakah itu pemalas? Ya, orang yang malas, tak anda alaqah. Fa anta idza sami'ta kalam hadaini ar-rajulain, maka engkau apabila mendengar kalam hadaini ar-rajulain ini, kepada ucapan dua orang ini, istahmaktahuma, engkau akan menganggap bodoh keduanya. Wasakharta minhuma, dan engkau akan meremehkan, merendahkan keduanya. Wa in kana, meskipun ada ma, sesuatu, wasofahu, yang menyebutkan siapa dua orang itu, hu, kepada ma, min karamillahi ta'ala wa qudratihi, merupakan kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah. Iya benar, memang Allah Maha Pemurah, Maha Kuasa. Boleh terjadi sidqan, secara benar, wa haqqan, dan nyata. Memang benar Allah Maha Pengampun, memang benar Allah Maha Kuasa. Langsung orang dijadikan alim tanpa belajar bisa. Langsung orang jadi kaya raya, menemukan harta karun, harta terpendam, bisa. Tapi kalau kita sendiri melihat, mendengar orang berkata demikian, kita akan memandangnya ini orang bodoh, tidak mau bekerja ini. Fakadzalika, maka seperti demikian itulah, yadhaku alaik, tertawa, mengejekmu, tertawa, mengejekmu, arbabul basair, siapa orang yang punya mata batin, orang yang punya kecerdasan akal, kecerdasan hati, fid dini, dalam
urusan agama. Jadi kalau ada orang tidak mau belajar, tidak mau mondok, langsung mengatakan gampang nanti, langsung Allah Maha Kuasa bisa menjadikan saya jadi orang yang alim. Ini kalau didengar oleh santri, didengar oleh ustadz, oleh kiai, ya hanya menjadi tertawaan. Yang sudah mondok saja itu berbeda tingkatan rezeki ilmunya. Yang sama-sama cerdas, satu kelas, berbeda pemahamannya tentang pembagian rezeki Allah berupa ilmu. Apalagi yang malas, tidak mau belajar. Idza talabtal maghfirah bighairi sa'yin, apabila meminta engkau al-maghfirata ampunan bighairi sa'yin, tanpa berusaha laha untuk meminta ampunan. Minta ampunan tapi tidak berhenti berbuat maksiat, terus maksiat. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala yaqulu berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa tidak ada bagi manusia illa kecuali ma sa'a, apa yang dia usahakan. Ini aturan yang Allah tetapkan, manusia akan memperoleh manfaat dari apa yang dia usahakan. Wa yaqulu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanyalah tujzauna, diberi balasan engkau sekalian, kamu sekalian, ma kepada pahala, balasan, kuntum yang kepada sesuatu, amal, kuntum yang dahulu kamu sekalian, ta'maluna berbuat, sesuatu yang kamu berbuat. Jadi pahala itu diberikan kepada orang yang beramal, termasuk ingin memperoleh rezeki, bekerja. Wa yaqulu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu demi atau sungguh berada di naim, yang tempat yang penuh dengan kenikmatan, atau surga naim selamanya. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang jahat, lafi jahim, sungguh berada di neraka jahim. Sesuai dengan amalnya, orang baik di surga, orang buruk amal perbuatannya, orang jahat di neraka. Fa idza lam tatruk sa'ya, maka apabila tidak meninggalkan engkau as-sa'ya kepada usaha, fi talabil ilmi wal mali, di dalam mencari ilmu dan mencari harta, i'timadan ala karamihi, berpasrah atau bersandar pada sifat pemurahnya Allah, fakadzalika, maka seperti demikianlah, la tatruk, jangan tinggalkan engkau, at-tazawwud lil akhirati, berbekal untuk persiapan akhirat, wala taftar, dan jangan putus vakum, jangan putus semangat mengalami masa fatrah, vakum dari semangat.
Fa inna rabbad dunya wal akhirah wahidun. Maka sesungguhnya Tuhan dunia dan akhirat itu satu. Wa huwa, dan adapun rabbud dunya wal akhirah karim, wa huwa fihima, di dalam keduanya urusan dunia dan akhirat, karimun, maha pemurah, rahimun, lagi maha belas kasih, walaisa, dan tidak ada yazidu lahu, yang lebih baginya, karamun, kemuliaan, bitu'atika, tidak menambah baginya kemuliaan, bitu'atika, dengan sebab ketaatanmu. Kemuliaan Allah itu tidak karena ibadah kita. Allah tetap mulia meskipun manusia durhaka. Wa innama karamuhu, dan hanyalah kemuliaan Allah itu fi an yuyassir laka, terdapat dalam memudahkan siapa Allah, laka, bagimu, tariqal wusul, menuju jalan sampai ilal mulkil mukim, kerajaan tempat tinggal, ya, surga. Al-mukim, tempat tinggal yang abadi. Wan naim, dan yang penuh dengan kenikmatan. Ad-daim, yang abadi, yang terus lestari. Al-mukhallad bis sabr, yang diabadikan dengan kesabaran. Ala tarki syahwati, sabar meninggalkan syahwat. Ayyaman qalail, beberapa hari yang sedikit waktu hidup di dunia itu. Jadi kemuliaan Allah bukan karena ibadahnya kita, tapi kemuliaan Allah adalah ketika Allah mempermudah kepada manusia jalan menuju surga yang abadi dengan bersabar meninggalkan syahwat di dalam kehidupan dunia yang sebentar. Wa hadza nihayatul karam, dan inilah puncak dari kemurahan Allah. Tidak sebanding dengan apa yang kita perbuat. Kita hidup di dunia sebentar, 60 tahun, 70 tahun, dibalas surga yang selamanya. Tidak seimbang. Itu pemurah namanya. Bukan berbuat maksiat lalu ingin diampuni oleh Allah dengan berdalil Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Bukan begitu cara logika berfikirnya, ya. Fala tahduth nafsaka, maka jangan ajak bicara hatimu, dirimu, hatimu, bitahwisatil battalin, dengan berpedoman kepada orang yang pengangguran. Bitahwisat al-battalin, dengan berpedoman orang-orang yang pengangguran. Waqtadi bi ulil azmi, dan teladanilah ulul azmi wan nuha, dan ulul azmi wan nuha, ya, ulun nuha.
ulin nuha, orang yang punya kecerdasan. An-nuha dhamma nunnya. Minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, wassalihin, dan kalangan para salihin. Seharusnya lihat bagaimana para nabi, para rasul. Beliau ini sudah dijamin surga, tetapi masih terus ibadah, terus menghindar dari perbuatan dosa. Wala tatma' fi an tahsud, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan hari Arafah. Diambil dari keterangan di dalam kitab Al-Hajj, Fadailun wa Ahkamun, karya Abuya Sayyid Muhammad Ibni Alawi Ibni Abbas Al-Maliki Al-Makkil Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Dicatat, tulis, kesimpulannya saja, dibikin kesimpulan dari keterangan yang saya sampaikan. Jadi hari Arafah ini merupakan perhimpunan, perkumpulan yang agung. Orang-orang pilihan menjadi tamu Allah, Duyufur Rahman, berhaji, sedang berkumpul di tempat yang suci di padang Arafat, di mana di padang Arafat itu adalah tempat yang pernah didatangi oleh para nabi, para rasul, semuanya pernah berhaji. Bahkan Nabi Adam itu berhaji. Berarti Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, atau bahkan sebelum Nabi Adam. Tetapi ketika terjadi banjir zaman Nabi Nuh, runtuh, tinggal beberapa pondasinya, dibangun kembali di zaman Nabi Ibrahim bersama putra beliau Nabi Ismail. Nah, sudah ada padang Arafah ya. Pertemuan paling agung di dunia. Dan pertemuan ini, pertemuannya orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, adalah pintu terbukanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kemaha dermawan, maha murah, kemurahan Allah ya, maha memberi. Jadi anugerah yang luar biasa. Hari ini ada banyak orang yang mestinya menurut ilmu Allah masuk neraka karena perbuatan-perbuatan buruknya. Tetapi hari ini juga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa neraka. Inilah hari yang dibanggakan oleh Allah
kepada para malaikat. Allah bangga menciptakan hari Arafah itu, dibanggakan, termasuk hari yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Hari ini adalah hari ampunan yang sempurna, khusus mereka yang berada di padang Arafah. Tetapi kita berharap yang ada di sini di berbagai belahan dunia semoga juga mendapatkan keberkahannya. Orang yang paling celaka jika dia berada di padang Arafah pada hari Arafah, berada di padang Arafat pada hari Arafah, merasa tidak diampuni oleh Allah. Itu orang yang celaka. Berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Artinya orang yang sudah berada di padang Arafat di hari Arafah pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ya, seluruh para santri, orang tua kita, keluarga kita ditakdir bisa segera seperti mereka yang di padang Arafat pada hari Arafah ini beribadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sangat rindu beribadah haji, rindu Mekah, rindu Madinah ya. Dan ampunan ini tidak membeda-bedakan, seluruhnya tidak ada yang istimewa, semua yang ada di padang Arafat diampuni oleh Allah. Bahkan ada batu yang bisu, batu yang tidak bisa bicara, itu menjadi saksi ya, keberkahan hari Arafat. Batu apa itu? Jabal Rahmah ya, ada bukit di padang Arafat ya, namanya Jabal Rahmah. Dinamakan gunung atau bukit rahmat. Perhatikan namanya, Gunung Rahmat atau Bukit Rahmat, menunjukkan bahwa di lokasi sekitar itu turun rahmat Allah yang melimpah. Ada cerita orang berhaji namanya Ali ibnu Muwaffiq atau Muwaffaq atau Muwaffiq ya. Di dalam ibadah hajinya, perjalanan ibadah hajinya, beliau istirahat di masjid yang ada di Mina. Masjid apa yang ada di Mina? Masjid Khaif. Mimpi ada dua malaikat turun dari langit. Kemudian salah satu dari malaikat ini memanggil, "Ya Abdullah." Dalam mimpinya Ali bin Muwaffiq. Kemudian malaikat yang lain berkata, "Labbaika ya Abdullah." Saling memanggil ya, malaikat ini dengan malaikat satunya. "Ya Abdullah, labbaika ya Abdullah." Ini malaikat kalau bertemu dengan malaikat, cara bersapanya itu, "Wahai hamba Allah." "Baik, saya penuhi panggilanmu wahai hamba Allah." Terjadi pembicaraan. Jadi malaikat turun dari langit, ketemu di Mina. Setelah saling sapa,
Ini didengar, dilihat oleh yang mimpi. Siapa namanya yang mimpi? Ali bin Muwafiq. Kata malaikat yang satunya, tadri kam hajja bait rabbina azza wa jalla fi hadis sana. Kamu tahu berapa orang yang berhaji di Baitullah ini tahun sekarang? Ini dulu ya kejadiannya. Dijawab oleh malaikat yang satunya, la adri, saya tidak tahu. Jadi malaikat ini kalau bukan tugasnya tidak tahu. Nah, kebetulan ini malaikat yang tahu, malaikat yang bertugas menghitung jumlah orang yang haji. Disebutkan pada waktu itu jumlah jamaah hajinya 600.000. 600.000. Kamu tahu dari 600.000 itu berapa yang diterima ibadah hajinya? Haji mabrur. Saya tidak tahu, kata malaikat satu. Hanya 6 orang. Dari 6.000 yang hajinya diterima hanya 6 orang. Kemudian keduanya naik ke langit, hilang. Bangun ini yang mimpi Ali bin Muwafiq, terus terkejut, mikir, ya Allah, 600.000 yang diterima hanya 6 orang. Saya ini masuk enggak dari 6 orang ini? Ya. Di mana peluang saya untuk merebut nominasi 6 orang? Mikir terus ya. Terus berangkat ke Arafah. Dari Arafah 1 hari di Arafah, Masy'aril Haram, Muzdalifah, ya. Sampai ke Mina, kembali lagi. Tiba-tiba turun 2 orang. Seperti sebelumnya, 2 malaikat ya. Dialog seperti sebelumnya. Atadri madza hakama rabbun azza wa jalla fi hadzal laila? Kamu tahu, wahai hamba Allah, malaikat, apa yang Allah putuskan pada malam ini? Jadi setelah hari Arafah, malam harinya ada keputusan penentuan bagaimana diterima atau tidak dari sekian ribu, ratus ribu orang yang berhaji itu. Saya tidak tahu, kata malaikat yang satunya. Saya beritahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan hadiah setiap 1 orang dari 6 yang diterima hajinya ya. Sebelumnya kan ada informasi 600.000 orang berhaji pada tahun itu, yang diterima hanya 6 orang. Berarti berapa? 1 banding berapa? 100.000. Ternyata Allah memutuskan malam itu setiap 1 orang dari 6 itu ada 100.000 orang yang diberi syafaat olehnya. Masya Allah. Pada akhirnya dapat bagian. Tapi tidak sama, ya tidak sama. Yang 6 orang ini dapat haji mabrur, diterima hajinya. Yang 100.000 masing-masing dapat syafaatnya 1 orang dari 6 orang yang hajinya mabrur. Cukup sudah itu. Jadi kalau tahun ini untuk Indonesia
dapat. Ya mudah-mudahan ya, ada yang dapat di sana. Satu aja atau dua orang ini bisa memberikan syafaat kepada 200.000 orang lain. Kalau sudah diberi izin oleh Allah, pemberian-pemberian yang lain Allah berikan. Insya Allah pandemi COVID ini diangkat, sudah sembuh. Kita doa, mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Ali bin Wafiq bangun dari tidurnya. Senang, bahagia, alhamdulillah. Meskipun saya tidak dapat yang seleksi nominasi 6 orang, tapi setidaknya ada peluang 100 orang, 100.000 orang mendapatkan syafaat dari salah satu 6 nominator terbaik. Masya Allah. Ada hadis qudsi yang semakna dengan ini. Wa wahabtu musiakum limuhsinikum. Saya berikan ampunan, saya berikan pertolongan orang yang berbuat jelek dengan bantuan orang yang berbuat baik. Itulah perbedaannya. Jadi yang 6 nominator ini orang terbaik. Tetapi orang-orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, diterima juga pada akhirnya melalui syafaatnya orang yang terbaik ini. Beda kelas? Ya beda kelas, tidak sama. Kemudian kisah yang kedua, ada ba'dus salaf radhiyallahu anhum berhaji. Setelah melaksanakan ibadah haji, beliau memikirkan orang yang hajinya tidak diterima. Kasihan ya, kalau ada orang hajinya tidak diterima. Kemudian orang ini salafus saleh doa kepada Allah, ya Allah, jika engkau anugerahkan hajiku ini haji mabrur, saya hadiahkan pahalanya kepada orang yang hajinya tidak diterima. Karena kasihan. Tapi dia tidak tahu apakah haji saya diterima atau tidak. Jika ya Allah, jika haji saya diterima, saya kasihan ya Allah, orang yang tidak haji itu, yang tidak diterima hajinya, dia sudah susah payah berangkat dari rumahnya, mengeluarkan harta bendanya, berpisah dari keluarga. Kasihan kalau tidak diterima hajinya. Jika haji saya diterima, pahalanya saya berikan untuk orang yang tidak diterima hajinya. Ternyata ada suara, ya fulan, wahai fulan, yaqulu lakallah, Allah berfirman kepadamu. Ada orang bersuara, kamu dapat salam dari Allah. Allah menyampaikan kepadamu, apakah atatasakha alayya? Kamu mempertanyakan kedermawananku? Bukankah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kedermawanan, dan aku menjadikan orang-orang dermawan? Apakah kamu mempertanyakan apa ya istilahnya, ingin berbuat dermawan kepadaku, pemurah ya. Apa engkau ingin memberikan kepadaku? Apakah engkau ingin memberikan kemurahan kepadaku? Aku yang menciptakan kemurahan dan kemuliaan orang-orang yang dermawan, dan aku zat yang maha dermawan.
dari orang-orang yang dermawan itu. Aku zat yang maha pemurah dari orang-orang yang pemurah itu. Maka aku putuskan untuk memberikan setiap orang yang tidak aku terima hajinya dari orang yang aku terima hajinya. Jadi tidak usah doa seperti itu, Allah sudah melakukannya. Hajinya orang yang diterima diberikan kepada hajinya orang yang enggak diterima. Ini mirip dengan ibadah apa? Salat. Salat berjamaah. Jadi kalau salat berjamaah, satu orang ada yang khusyuk, yang lain dianggap khusyuk. Alhamdulillah. Tapi kalau dia sholat sendirian, begitu tidak khusyuk, tidak menilai sudah. Nah, ada syairan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Alawi Al-Husaini, Sahibud Durrul Mandum. Faya nafahatillahi ya atafatihi wa ya jadabatil haqqi judi bizawrati wa ya nadratillahi ya lahadatihi wa ya nasamatil lutfi ummi bihabbati wa ya gharatar rahmani jiddi bisur'atin ilayna wa hulli aqda kulli mulimmati wa ya rahmatar rabbir rahimi tawajjahi wa ahyi bi rauhil fadli kulla ramimati. Ini tarhib untuk menyambut datangnya hari Arafah. Lalu apakah orang yang tidak berkesempatan datang ibadah haji, wukuf di Arafah, bisa mendapatkan bagian dari kebaikan Arafah ini? Insya Allah dengan maha pemurahnya Allah, kita juga mendapatkan keberkahan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, ya ini kanzun, harta simpanan, an-najah keberhasilan, as-surur kebahagiaan. Di sini diterangkan apa saja yang perlu diamalkan, terutama pada bulan Dzulhijjah, khususnya di hari Arafah ini. Pada hari Arafah ini doa pasti diterima, doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari terbaik dari hari-hari dunia. Jadi kalau ada hari ibu, hari bapak, hari kemerdekaan, hari buruh, hari macam-macam, maka hari terbaik dari hari-hari yang diperingati adalah hari Arafah. Sebaiknya selama 10 hari ini, dari tanggal 1 sampai hari raya, membaca istighfar, membaca tahlil dengan sigat la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Kita baca sekarang ya, dengan berharap mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kebaikan dari sigat tahlil doa para salihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah
adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. La ilaha illallah adada awraqis syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal thamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fis subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adadar riyahi fil barari was-sukhur. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis-sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yaumiddin. Siapa yang membaca tahlil dengan sigat seperti baru saja kita baca ini, diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Bagaimana tidak?
kita bertahlil dengan sejumlah malam dan siang, sejumlah hitungan hari waktu, sejumlah bulan, sejumlah ombak lautan, sejumlah kelipatan pahala-pahala, sejumlah tetesan hujan, sejumlah embun, sejumlah pohon dedaunan, sejumlah bulu dan debu, sejumlah kerikil dan batu, sejumlah bunga dan buah, sejumlah nafas manusia, sejumlah kedipan mata, sejumlah yang telah ada dan yang akan ada, sejumlah apa yang dikumpulkan oleh manusia dari hartanya. Jadi lebih mahal dari BMW, lebih mahal dari Avanza, lebih mahal dari apa lagi, seterusnya. Ini khairum mimma yajma'u, lebih mahal dari emas, permata, orang terkaya dengan segala kekayaannya, rekening bank terbanyak, ya, semuanya kalah dengan la ilaha illallah khairum mimma yajma'un. Dari hari ini sampai hari kiamat nanti, wah ini habis semua, udah tak terhingga. Kemudian ada doa. Doa ini bagus dan baik dibaca 10 hari sampai hari Raya Idul Adha. Kita baca hari sekarang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajakal qarib. Allahumma satrakal hasin. Allahumma ma'rufakal qadim. Allahumma awaidakal hasanah. Allahumma ata'akal hasan al-jamil. Ya qadimal ihsan, ihsanukal qadim. Ya daimal ma'ruf, ma'rufukad daim. Ini doa Al-Syekh Al-Hattab Al-Makki. Rasulullah pernah mengajari bacaan khusus kepada sahabat-sahabat Nabi secara khusus. Ya, kita baca juga, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang khusus, istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufiya. Wa man i'tasama billah najah. Kemudian kita baca tahlil khusus doa hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau ada waktu baca, jika bisa sampai 1000 kali selama hari ini, atau baca kulhu, baca surat Al-Ikhlas kalau bisa 1000 kali juga, maka akan dikabulkan apa yang dia minta. Jadi kalau ingin teka hajat, qabul hajat, baca surat Al-Ikhlas hari ini 1000 kali. Kemudian kita akhiri dengan doa, himpunan doa pilihan ya, kita baca. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairam mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa waswasatis sadri wa syatatatil amri. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma taji'u bihir rih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li maghfiratan min indika tuslihu biha sya'ni fid darain warhamni rahmatan minka as'adu biha fid darain wa tub alayya taubatan nasuhan la ankuthuha abada wa alzimni sabilal istiqamati la azighu anha abada. Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati wa aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika
عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء وفي بصري نورا وفي لساني نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائك الدهر. اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى. يا خير مقصود وأسنى منزول به وأكرم مسؤول ما لديه، أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك
وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رافع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأرضين والسماوات ضجت إليك الأصوات بسنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك ألا تنساني في دار البلا إذا نسيني أهل الدنيا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. دعاء من خدعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعطين. إلهي من مدح لك نفسه فإني لائم نفسي. إلهي أخرست المعاصي لساني فما لي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. إلهي إني أعلم أن ذنوبي لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها، ولكنك أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sebelum ditutup dengan salam, takbir Idul Fitri dan Idul Adha itu ada takbir yang muqayyad, terikat. Ada takbir yang mutlak,
kapanpun boleh bertakbir. Takbir yang muqayyad seperti takbir pada saat sholat, ya, sholat Idul Adha, Idul Fitri, termasuk takbir setiap setelah sholat fardu. Untuk sholat Idul Fitri, ya, sejak malam harinya itu sampai satu hari itu siangnya itu takbir. Hari kedua bulan Syawal sudah tidak perlu takbir lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah takbir. Jadi setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah salam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu minimal 3 kali. Ada yang mengatakan sejak hari Arafah, subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik ketiga. Ada yang mengatakan besok, sejak hari raya sampai hari tasyrik. Jadi mulai tadi pagi ba'da subuh di Sukoharjo sudah membaca takbir setelah sholat fardu. Diteruskan sampai nanti hari tasyrik selesai. Ini tambahan faidah istifadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Besok hari raya, hari berbahagia, hari makan, ya. Ngajinya ketemu di hari tasyrik, ya. Besok kita mengisi dengan perayaan hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.